Selamat pagi Mbak, boleh saya duduk sebelah Mbak? Oh, udah saya duduk ya Mbak ya, kasih Mbak. Selamat pagi Mbak, perkenalkan saya Naura, biasa dipanggil Rara. Saya mahasiswa praktek dari Poltekkes Semarang yang saat ini sedang dinas di ruangan ini selama 3 minggu dan kurang dari 2 minggu lagi saya di sini. Hari ini saya dinas di sini dari pukul 7 sampai 2 siang nanti dan saya yang akan merawat Mbak selama Mbak di rumah sakit ini. Mbak, kalau boleh tahu nama Mbak siapa dan biasanya Mbak senang dipanggil siapa ya? Oh baik, dengan Mbak Ala ya Mbak ya. Oh ya Mbak Ala, gimana kabar Mbak sekarang dan apa yang Mbak rasakan sekarang Mbak? Kalau boleh tahu Mbak. Mbak Ala merasa bosan nih Mbak ya. Terus ada perasaan lain gak yang Mbak rasakan saat ini? Ada. Ada ya Mbak ya. Oh ya. Mbak Ala masih suka nyendiri? Mbak tahu ya Mbak ya. Oke. Mbak Ala sering gak menghabiskan waktu bersama keluarga Mbak gitu, waktu Mbak di rumah? Oh, nggak pernah atau jarang? Nggak tahu ya Mbak ya. Terus Mbak Ala selama seminggu ini sering ketemu dengan teman di luar rumah nggak? Misalnya setiap hari, sepanjang hari, atau tidak pernah? Nggak pernah? Oh gitu ya Mbak ya. Oh iya Mbak, seberapa sering Mbak dalam seminggu ketemu sama teman-teman Mbak? Setiap panjang hari kah? Setiap hari kah? Atau malah nggak pernah? Nggak pernah ya Mbak ya. Mbak biasanya Mbak punya nggak teman yang biasanya Mbak ajak buat diskusi gitu atau buat curhat? Nggak ada Mbak. Terus juga Mbak kalau misalnya ada masalah gitu biasanya ada yang bisa Mbak ajak buat diskusi, buat memecahkan masalah gitu nggak Mbak? Nggak ada ya Mbak ya. Dalam 1 tahun terakhir ini apakah Mbak melakukan kegiatan yang Mbak sukai? Nggak ada Mbak. Baik. Terus Mbak merasa puas nggak misalnya setelah makan, mandi, atau minum, atau melakukan kegiatan yang Mbak sukai gitu? Berarti Mbak nggak pernah merasa puas gitu Mbak? Kalau Mbak ketemu teman Mbak, apakah Mbak bisa berhubungan dengan baik? Atau misalnya ngobrol biasa gitu Mbak? Oh seperti itu ya Mbak ya. Apakah Mbak juga merasa bahwa Mbak dekat sama orang lain? Enggak. Apakah dalam hidup Mbak itu ada orang yang peduli sama Mbak? Oh iya Mbak, apakah Mbak ada minat buat melakukan kegiatan atau ikut komunitas di tempat tinggal Mbak atau lingkungan Mbak? Mbak ada ya Mbak ya. Oh iya Mbak, kalau misalnya ada kegiatan rame-rame gitu, Mbak selalu merasa sendirian atau kesepian? Biasa aja ya Mbak ya. Apakah Mbak merasa kosong dalam diri Mbak atau perasaan Mbak gitu Mbak? Enggak ya Mbak ya. Baik Mbak, menurut Mbak apakah ada beberapa orang yang dapat Mbak percaya gitu Mbak misalnya, atau tidak bisa dan Mbak jadi berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu? Yang ada. Enggak ada ya. Jadi Mbak sulit percaya gitu ya Mbak sama orang? Apakah Mbak merasa bahwa orang-orang yang dekat sama Mbak itu cuma memanfaatkan Mbak aja? Ya. Banyak tanya banget sih Mbak. Ya kan memang SOP-nya seperti itu Mbak. Jadi Mbak ikuti aja ya Mbak ya. Selanjutnya, apakah Mbak percaya pada perangkat desa atau enggak? Oh ya udah. Baik Mbak, bila Mbak menemukan barang berharga terus dan barang itu milik tetangga, apakah Mbak akan mengembalikan barang tersebut? Nggak ada yang bilang apa ya. Jadi Mbak bakalan simpan ya Mbak ya? Enggak juga. Enggak, berarti mau dibuang? Biarin aja. Berarti mau dibiarin aja Mbak? Oh iya iya. Oh iya Mbak, apa sih yang bikin Mbak jadi nggak deket sama orang lain gitu Mbak? Dan apa yang Mbak lakukan saat Mbak itu lagi kumpul keluarga? Nggak tahu ya Mbak ya. Terus Mbak ada pengalaman yang nggak menyenangkan nggak Mbak dalam diri Mbak? Nggak ada. Oh iya. Mbak rasa terhambat gak sih waktu mau berhubungan dengan orang lain gitu? Atau ada yang ganggu gitu Mbak? Nggak ada. Oh iya, baik Mbak kalau begitu. Baik Mbak, kan kita udah wawancara nih Mbak. Nah, gimana kalau kita berbicara tentang perasaan Mbak dan kemampuan apa yang Mbak miliki? Mau nggak Mbak? Mau? Oh iya, bagus lah kalau Mbak mau. Terus Mbak bersedia ya Mbak ya? Ya.
Nah, kita melakukan ini supaya saya dan juga Mbak dapat mengenal sekaligus dapat memahami keuntungan berinteraksi dengan orang lain dan juga kerugian tidak berinteraksi gitu Mbak. Kita mau berbincangnya berapa lama nih Mbak? Bagaimana kalau 15 menit aja? Mbak mau nggak? Banyakan. Banyak kan? Terus mau berapa Mbak? 5 menit aja. 5 menit? Oh, itu kurang Mbak. Kalau misalnya 10 menit gimana? Oh, terserah. Oh iya, berarti terserah saya Mbak ya. Boleh. Oh iya Mbak Lala. Mau berbincang di mana Mbak? Mau di sini aja atau mau di taman apa mau di mana? Terserah. Oh terserah. Oke, berarti sini aja ya Mbak ya. Baiklah Mbak. Saat ini Mbak Lala itu bisa dikatakan mengalami penurunan atau bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi ya Mbak ya. Dan juga berhubungan dengan orang lain. Nah hal ini juga merupakan kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial, minim interaksi dengan orang lain, dan juga kurang hubungan yang memuaskan seperti yang sudah kita lakukan wawancara tadi ya Mbak ya. Terus saya akan membantu Mbak Lala supaya meningkatkan interaksi sosial, supaya Mbak Lala dapat mencapai kehidupan yang lebih sehat, bahagia, dan juga produktif, serta lebih memiliki hubungan yang bermakna. Terus juga Mbak Lala dapat menyiapkan waktu, kesiapan mental, dan juga pengetahuan untuk menerima informasi, bantuan, dan juga komitmen saling percaya. Oh iya Mbak, menurut Mbak Lala sendiri apa keuntungan kita memiliki teman sih? Nggak tahu ya Mbak ya. Kalau menurut Mbak Lala, misalnya jadi merasa senang kah atau gimana kah? Biasa aja. Oh biasa aja ya Mbak ya. Emang Mbak Lala nggak merasa senang gitu kalau misalnya ada teman? Enggak, berarti Mbak Lala sukanya sendiri. Emang Mbak Lala nggak pengen punya teman biar bisa diajak buat curhat dan juga buat diskusi gitu Mbak, buat main juga, teman main gitu? Enggak. Enggak ya Mbak, ya udah. Mbak Lala tahu nggak sih kerugian kita nggak punya teman tuh apa? Kalau mau guna ngapain sih? Kok nggak guna sih Mbak, kan asik Mbak punya teman, nanti bisa main-main, jalan-jalan bareng gitu Mbak. Nggak ada, udahlah, Mbak sana udah pergi dah. Ya udah kalau gitu. Oh iya Mbak, gimana kalau kegiatan selanjutnya kita melakukan kegiatan? Mbak mau nggak belajar sama orang lain atau sama saya? Milih mana? Tuh. Pilihnya ada 2 aja loh Mbak, sama saya atau sama orang lain? Sama Mbaknya aja cerewet, apalagi sama yang lain. Mbaknya aja lah. Oh ya udah, berarti sama saya Mbak ya. Oke. Nah kalau sama saya sendiri tuh nanti untuk mulainya tuh Mbak Ala tuh bisa belajar dari saya dulu ya, untuk perkenalan, nyebutkan nama Mbak. Contohnya nama saya Naura gitu, atau nama saya Mbak Ala gitu. Terus selanjutnya Mbak bisa menanyai orang tersebut, contohnya nama ibu siapa, atau nama Mbak siapa, atau nama bapak siapa gitu Mbak. Terus senang dipanggilnya siapa gitu ya Mbak ya. Nah ayo sekarang kita praktikan, mulai dari kita belum kenal ya Mbak ya. Saya sama Mbak Ala tuh belum kenal nih. Terus coba Mbak nanya saya, coba Mbak nanya. Nah, Mbak siapa? Nah seperti itu, nanti saya jawab nama saya Naura. Terus Mbak nanti ngomong senangnya dipanggil siapa gitu. Ayo Mbak. Mbak senangnya dipanggil siapa? Saya senangnya dipanggil Nara. Nah seperti itu Mbak. Nah akhirnya Mbak mau melakukan praktik tersebut. Nah bagaimana kalau kita latihan bercakap-cakap dengan teman Mbak atau yang sebaya selain dengan saya, gimana Mbak? Serah. Serah, baik. Kalau gitu sekarang mulai latihan ya Mbak ya. Oh iya Mbak, gimana Mbak perasaan Mbak setelah kita lakukan latihan untuk berbincang-bincang? Bisa aja. Seperti itu ya Mbak ya. Nah sekarang Mbak bisa nggak? Udah sana balik. Belum Mbak, sabar, masih ada lagi Mbak. Jadi kita harus sabar Mbak, harus sabar. Iya kan memang prosesnya seperti itu Mbak. Kan tadi kan habis melakukan latihan bincang-bincang nih Mbak. Nah bisa nggak Mbak ulangin apa yang kita lakuin tadi, kita berdua lakuin itu tadi? Mbak siapa? Terus? Main dipanggil siapa? Udah. Nah itu Mbak bisa, alhamdulillah. Udah sana balik. Masih lagi Mbak. Nah kan hari ini kan ada sesi pertama nih. Nah besok ada sesi kedua nih Mbak. Kegiatan ini mau kita lakuin selama berapa kali sehari nih Mbak? Sehari sekali atau sehari 2 kali atau sehari 3 kali? Mau bagi Mbak.
Enggak mbak, ini cuma minum asupan aja. Berarti sehari sekali ya mbak ya? Berarti mau jam berapa mbak kita latihannya? Setelah saya, berarti jamnya seperti hari ini ya mbak ya, jam 9 ya. Oh iya mbak, kan ini ada jadwal kegiatan kita mau akan berbincang-bincang nih mbak. Kita isi jam 11 sama jam 3 gimana mbak? Jam 3 sore, jam 11 siang sama jam 3 sore. Kegiatan mbak ini adalah bercakap-cakap dengan teman sekamar yang ke besok. Kan kalau yang sekarang kan cakap-cakap dengan saya, nah kalau yang besok cakap-cakap dengan teman sekamar. Untuk topiknya sendiri adalah tentang pengalaman berbincang dengan teman baru. Apakah mbak bersedia? Atau waktunya sendiri mbak mau jam berapa? Ikut, berarti jam 9 ya mbak sekarang ya. Mbak mau berbincang-bincang di mana mbak? Tahu. Kalau di sini aja gimana mbak? Baik mbak, di sini saja ya mbak ya. Jamnya juga jam 9 ya mbak ya. Baik mbak, kalau gitu saya pamit dulu ya mbak ya. Assalamualaikum.